Perkenalkan, nama saya Intan Noftasari, saya berperan sebagai Purbasari. Perkenalkan, nama saya Andini Rahayu Ningtyas, saya sebagai Purbararang. Perkenalkan, nama saya Gladys Parkita Pernanti Rahayu, saya berperan sebagai Nenek Sihir. Perkenalkan, nama saya Hadi Sadikin, saya berperan sebagai Lutung Kasarung. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, berperan sebagai Patih. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wulandari, berperan sebagai Bunda Ratu. Alkisah, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang ratu bernama Ratu Tapa Agung. Ia memiliki dua orang putri, si sulung bernama Purbararang dan si bungsu bernama Purbasari. Keduanya sama-sama cantik, tapi sifat mereka jauh berbeda. Purbararang memiliki sifat iri hati dan serakah, sedangkan Purbasari memiliki sifat pemaaf dan bijaksana. Wahai anak-anakku, kemarilah, ibunda akan menyampaikan sesuatu kepada kalian. Ibunda akan menurunkan tahta itu kepada putri bungsuku Purbasari. Bagaimana mungkin Purbasari akan menggantikan ibunda? Sedangkan dia hanya anak bungsu. Harusnya aku yang menggantikan ibunda. Rasa iri membuat Purbararang kehilangan akal sehatnya. Dengan cara licik ia mencoba mencelakai Purbasari. Akhirnya Purbararang menemui seorang tukang sihir yang dikenal sangat sakti. Nenek, tolonglah aku untuk mendapatkan tahta kerajaan. Aku tahu kamu bisa membantuku, akan kubayar mahal. Baik, akan saya coba sebisa saya. Saat malam tiba, si nenek sihir mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk mengirim ilmu hitam kepada Purbasari. Ia mengucapkan mantra-mantra untuk mencelakai Purbasari. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku itu berubah menjadi seperti ini? Ternyata nenek itu benar-benar sakti. Sepertinya Purbasari terkena kutukan. Bagaimana orang seperti dia bisa menjadi seorang ratu? Kemudian Purbararang mengutus seorang patih untuk mengasingkan Purbasari ke dalam hutan. Betapa sedihnya hati Purbasari harus berpisah dengan keluarga, istana, dan rakyatnya. Ia terpaksa menuruti keinginan kakaknya untuk diasingkan karena dirinya terkena kutukan. Akhirnya, setelah beberapa lama menempuh perjalanan yang cukup jauh meninggalkan negerinya, Purbasari dan Patih tiba di hutan. Di dalam hutan, Purbasari dibuatkan sebuah pondok yang terbuat dari akar-akar pohon dan dedaunan oleh sang patih yang baik hati. Setelah selesai membuatkan pondok kecil, Patih berpamitan untuk kembali ke istana. Setelah menghadapi cobaan ini, jaga diri dengan baik-baik. Terima kasih atas kebaikan Paman Patih. Berhari-hari sudah tinggal di dalam hutan membuat dirinya terbiasa dengan keadaan hutan yang berhawa dingin maupun suara binatang-binatang buas yang terdengar sampai ke pondoknya. Ia mulai berteman dengan hewan-hewan penghuni hutan yang datang ke pondoknya. Namun, ada seekor kera berbulu hitam yang selalu baik kepadanya. Kera ini selalu membawakan buah-buahan yang dipetik dari pohon-pohon untuk dirinya. Selain itu, sang kera juga sering membawakan beberapa tangkai bunga untuk Purbasari. Kera hitam itu bernama Lutung Kasarung. Suatu hari, saat malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersikap aneh. Ia pergi ke tempat yang sepi untuk bertapa. Hal ini menandakan bahwa Lutung Kasarung bukanlah kera biasa. Entah apa yang diminta Lutung Kasarung kepada dewata dalam tapanya. Tiba-tiba saja tanah di dekat tempatnya bertapa berubah menjadi sebuah telaga kecil yang berair jernih. Esok paginya, Lutung Kasarung menemui Purbasari. Ia menarik-narik selendang Purbasari. Purbasari sangat bingung apa maksud kera itu. Ternyata Lutung Kasarung membawanya ke sebuah telaga yang berbau harum. Mengapa aku baru tahu ada telaga berbau harum seperti ini? Sudahlah. Sepertinya aku ingin mandi di telaga ini. Lihat ya, kulit tubuhku sudah kembali seperti semula. Ini semua berkat ibu. Terima kasih, Dewa Agung. Terima kasih betul. Suatu hari Purbararang datang ke hutan. Ia ingin memastikan bahwa adiknya masih tinggal di hutan dengan kulitnya yang buruk. Purbararang pergi bersama tunangannya bernama Indrajaya. Saat tiba di hutan dan bertemu dengan Purbasari, ia terkejut melihat adiknya telah kembali cantik seperti semula. Apa yang terjadi? Kenapa tubuhmu kembali seperti semula? Ini semua berkat si Lutung, Kak. Dia telah menunjukkan telaga mujarab. Pada saat Purbasari merasa senang, lalu ia bertanya kepada kakaknya apakah dia bisa kembali ke istana. Sontak saja Purbararang menjawab tidak.
Purbararang pun menantang Purbasari untuk beradu panjang rambut, akan tetapi Purbararang kalah lagi. Baiklah, kali ini aku mengakui kalah. Tapi kita harus bertanding lagi. Siapa yang memiliki tunangan paling tampan, dialah pemenangnya. Indrajaya, tunangan Purbararang, memanglah sangatlah tampan. Purbasari sangat bingung untuk menjawab tantangan Purbararang. Jangankan tunangan, kekasih saja ia tidak punya. Purbasari tidak tahu harus berkata apa. Ketika itu, sang kera Lutung Kasarunglah yang berada di sampingnya. Lutung Kasarung terus meloncat-loncat, akhirnya tanpa berpikir panjang Purbasari berkata, Inikah dia tunanganku? Hah? Kamu bercanda? Kera seperti dia yang jelek ini dapat mengalahkan tunanganku. Setelah mendengar ejekan Purbararang, si kera segera bersemedi. Tiba-tiba muncul gumpalan asap putih di sekeliling tubuh si kera. Ajaib, tidak disangka-sangka si kera berubah menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Ia berpakaian yang sangat indah, layaknya seorang pangeran. Ketampanannya melebihi Indrajaya, tunangan Purbararang. Purbararang saat itu benar-benar terkejut. Ia tidak mengetahui harus berbuat apa lagi. Berkali-kali Purbararang mengajukan syarat kepada Purbasari. Berkali-kali pula ia kalah. Akhirnya ia menyadari segala kesalahannya. Ia pun meminta maaf kepada Purbasari atas semua kesalahan yang telah dilakukannya. Maafkan aku Purbasari, aku telah salah kepadamu. Maafkan aku yang telah seolah-olah membuatmu terkena kutukan. Maafkan aku, jangan hukum aku. Dia tidak apa-apa, Kak. Ya, terima